Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 6 Januari 2022 akan dilaksanakan sidang ujian skripsi dengan judul Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi kasus Pasar Paku Haji, Tangerang. Dan perkenalkan, nama saya Nurhaya. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji, yaitu Bapak Yayan Ruhyana, SPD, MPD. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah alasan saya memilih judul ini, yang meliputi rumusan masalah, latar belakang masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah metodologi penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, analisis data penelitian, dan yang terakhir adalah hasil penelitian. Langsung saja saya akan membahas poin pertama, yaitu latar belakang. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba. Juga hal lain yang harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dan adanya ketidakadilan. Sini identifikasi masalah. Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat antara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak. Asumsi para pedagang di Pasar Paku Haji Tangerang mengenai penjualan buah secara borongan, mereka menganggap bahwa praktik jual beli buah secara borongan itu lebih menguntungkan dibandingkan penjualan secara eceran. Karena jika menjual secara borongan, mereka para pedagang dengan leluasa menggabungkan buah yang kualitasnya masih bagus dengan buah yang kualitasnya masih jelek atau sudah rusak. Sini rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini, bagaimana praktik jual beli secara borongan di Pasar Paku Haji Tangerang, bagaimana tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap sistem jual beli buah secara borongan di Pasar Paku Haji Tangerang, mendeskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan jual beli secara borongan yang dipraktekkan oleh penjual dan pembeli di Pasar Paku Haji Tangerang, menjelaskan pandangan perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli buah secara borongan di Pasar Paku Haji Tangerang.
Batasan masalah di sini, penulis hanya memfokuskan penelitiannya hanya pada bagaimana sistem jual beli borongan dan bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli borongan yang dilakukan para pedagang di Pasar Paku Haji Tenggarang. Sistem jual beli buah secara borongan ini memiliki sisi negatif yang tidak terletak pada kualitas buahnya, karena banyaknya pedagang yang berlaku curang dengan mencampurkan buah yang masih bagus dan sudah busuk. Buah yang biasanya dicampurkan adalah buah langsat, jeruk, alpukat, mangga. Buah yang masih bagus mereka letakkan di bagian atas sebagai sampel atau contoh jika ada yang ingin membeli, sedangkan buah yang sudah busuk ataupun hampir busuk diletakkan pada bagian bawah, sehingga pembeli mengira kualitas buah yang ada di dalam peti itu masih dalam keadaan baik semua. Landasan teori di sini, jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan. Dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan di antara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam memenuhi kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Bahkan menurut Hasbi As-Siddiqi dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli. Landasan teori di sini ada pendapat menurut Hasbi As-Siddiqi, ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan, akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Lalu ada pendapat dari Ibnu Qudamah. Menurutnya jual beli ialah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Sini ada prinsipnya bahwa jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar norma-norma Islam, yaitu adanya kejujuran, kepercayaan, kerelaan. Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara iktikat baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan jelas barang yang dibelikan harus keadaan baik. Sini adanya unsur gharar dalam jual beli. Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Jelas unsur gharar tersebut terlarang dan diharamkan karena dapat memakan harta orang lain dengan cara batil. Jual beli gharar itu adanya penipuan antara saudara sama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Jenis penelitian di sini ada jenis metode kualitatif, yaitu landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sifat dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif perspektif, yang itu bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktik jual beli buah secara borongan. Faktor-faktor yang terjadi lalu dikumpulkan dan kemudian dikemas secara sistematis dan
dan dianalisis agar menghasilkan sebuah kesimpulan tentang fakta-fakta yang telah terjadi. Tempat dan waktu. Lokasi penelitian yaitu di Pasar Paku Haji Tangerang yang beralamat di Jalan Raya Paku Haji Sepatan, Kecamatan Paku Haji, Kelurahan Paku Haji Tangerang. Tanggal penelitian tanggal 27 September sampai 27 Oktober 2021, waktu jam 9.30 sampai dengan selesai. Teknik pengambilan data di sini menggunakan observasi, yaitu metode yang digunakan langsung praktek jual beli buah secara borongan dengan melihat langsung praktek jual beli buah secara borongan dengan cara pengambilan dan mencatat secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang sedang teliti yang berhubungan dengan praktek jual beli secara borongan di Pasar Paku Haji Tangerang. Wawancara atau interview, metode pengumpulan data dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan, penjual dan pembeli, dengan cara menatap muka secara langsung. Lalu di sini ada daftar narasumber yang diwawancarai, penjual dan pembeli. Teknik pengambilan data melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan. Kajian pustaka di sini melalui internet. Ada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan sistem borongan di Desa Bayu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Lalu ada tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran secara templak di Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Di sini penulis skripsi hanya terfokus pada unsur gharar dalam ketidakpastian yang terdapat pada objek barang yang dijual belikan. Teknik pengambilan data. Kajian pustaka di sini melalui buku karya yang disusun para ilmuwan Indonesia. Ada fikih muamalah, fikih konseptual, fikih muamalah, pembahas ekonomi Islam 2. Fikih muamalah membahas ekonomi Islam 2. Di sini hanya menerangkan sifat gharar yang menjadi larangan dalam jual beli, tetapi belum teraplikasikan secara detail pada contoh yang konkret. Oleh karena itu, penyusun berusaha memberikan contoh yang lebih nyata, konkret di lapangan agar para pedagang dan pembeli lebih mudah memahami secara pasti sistem jual beli buah secara borongan secara ekonomi Islam. Metode analisis data. Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat, benar, maka analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Teknik yang digunakan di sini mendeskripsikan data-data yang meneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Praktik jual beli di Pasar Paku Haji Tangerang. Di sini ada pihak yang saling terkait dalam proses pelaksanaannya, ya dalam pihak pengiriman yang mendapatkan buah langsung dari petani,
buahnya itu dikemas dalam peti atau keranjang yang kemudian dikirim ke pasar. Lalu ada pihak pedagang mendapatkan kiriman buah dari pengirim dalam bentuk peti atau keranjang yang didapat dari luar kota. Lalu sistem penjualan borongan di pasar Paku Haji di sini melalui penimbangan. Jadi penimbangan buah di pasar Paku Haji itu sudah menjadi kebiasaan. Biasanya itu berat buah dikurangi dengan peti 5 kg. Namun berbeda-beda tergantung buahnya. Misalnya di sini ada buah mangga, berat kotornya 55 kg menjadi 50 kg. Buah jeruk 25 kg dikurangi berat peti 5 kg menjadi 20 kg. Rata-rata yang digunakan oleh penjual seberat 5 kg, dan terkadang perbedaan penimbangan terjadi dalam praktik jual beli di pasar Paku Haji. Misalnya ada yang dihitung 7 kg. Hal ini dikarenakan jenis kayunya yang berbeda-beda, yaitu ada yang berat dan ada yang ringan. Dan hal ini juga untuk memudahkan perhitungan dalam praktek penimbangan. Di sini ada salah satu hasil yang wawancara kami, yaitu salah satu pembeli yang merasa dirugikan. Menurutnya, saya membeli buah secara borongan untuk dijual belikan secara eceran, dan saya merasa dirugikan karena ketika ditimbang peti lebih berat dari 5 kg. Akan tetapi ini sudah menjadi kebiasaan pedagang di pasar Paku Haji Tangerang, jadi saya tidak komplain. Alasan pedagang tidak mau rugi karena penimbangan sudah dari pihak pengiriman buah, jadi tidak mungkin mereka menimbang sendiri-sendiri antara peti atau buah, katanya. Lalu di sini ada contoh buah atau sampel. Dari penjual eceran, buah dilihat langsung oleh pembeli, sedangkan penjualan secara borongan, buah hanya ditunjukkan berpeti-peti dan pembeli mengambil buah paling atas sebagai contohnya, tanpa mengetahui kualitas buah paling bawah atau bahkan di tengahnya. Jika terdapat buah busuk setelah akad terjadi, maka akan diberi potongan harga sesuai jumlah buah yang busuk dan tidak dapat dijual lagi, tetapi tetap pembeli merasa dirugikan dengan cara ini, seperti yang dituturkan oleh Bapak Ilham di sini. Menurutnya, penggantian berupa potongan harga tidak sesuai dengan kerugian yang dialami karena potongan harga yang diberikan sangat sedikit. Tujuan perspektif ekonomi Islam terhadap praktik jual beli buah secara borongan di pasar Paku Haji Tangerang. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Pada dasarnya syariat Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Para ulama sepakat menolak adat kebiasaan yang salah untuk dijadikan landasan hukum. Semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli buah di pasar Paku Haji Tangerang. Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang.
apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku, seperti halnya jual beli buah secara borongan yang terjadi di pasar Paku Haji ini. Dalam sistem borongan ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam kondisi buah dan juga ketidakpastian jumlah buah per petinya dan tidak jelasan timbangan. Untuk itu, sistem jual beli buah borongan ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem jual beli ini para pedagang seharusnya jangan terlalu berlebihan dalam mematok harga sehingga menimbulkan kerugian. Dalam jual beli sebaiknya antara pedagang dan pembeli harus bertransaksi dengan baik. Keriduan dalam transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keriduan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi apabila waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keriduannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual yang barangnya cacat. Melihat dasar-dasar di atas, jelas bahwa pedagang yang menggunakan sistem borongan hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem borongan. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam. Kesimpulan di sini, 1. Pelaksanaan jual beli buah di Pasar Paku Haji Tangerang dilakukan secara borongan. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada di peti, sedangkan bagian di dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah semua seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. Pembeli juga tidak mengetahui berat, bersih, dan kotornya buah karena buah sudah dikemas langsung dari pemasokan. Di sini pembeli merasa dirugikan karena prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat buah-buah yang tidak layak. 2. Sistem jual beli buah secara borongan di Pasar Paku Haji Tangerang dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syariat jual beli. Hal ini berdasarkan dengan hadis sunnah Ibnu Majah yang menyebutkan suatu riwayat yang artinya Rasulullah SAW telah melarang jual beli goror. Karena dalam jual beli buah dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Paku Haji Tangerang mengandung unsur goror, ketidakpastian pada kualitas dan timbangan objek akadnya, sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.